PGSD, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nurjana MPD. Sejarah Bahasa Indonesia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, Bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai Bahasa Melayu. Tanggal 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Fungsi bahasa Indonesia yang utama sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar, pendidikan, alat penghubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pemakaian huruf dan tanda baca sesuai EYD. Pemakaian huruf terdapat sebagai berikut. Huruf abjad. Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf A sampai Z. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Jumlah vokal ini terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf kapital ini biasanya digunakan di awal kalimat, petikan, ungkapan, dalam berhubungan nama Tuhan dan nama kitab suci dan lain-lainnya. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf konsonan ini terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata, dan menuliskan nama ilmiah. Huruf tebal dapat digunakan untuk menuliskan judul buku, bagian bab, daftar isi, dan daftar label, dan daftar pusaka. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Tanda titik biasanya dipakai pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. atau Dr. SE, Sarjana Ekonomi, PPK, atau Bapak. Tanda koma. Tanda koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian contoh. Kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, menyambung huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian tanggal. Contoh, anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir tanya. Contoh, kapan dia berangkat? Penggunaan kalimat tanya tidak lazim dalam tulisan ilmiah. Tanda seru biasanya dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah tambahan tertulis lainnya. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Tanda garis miring biasanya dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor
Contoh 7 garis miring PK garis miring 1973. Sekian menjelaskan presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.